Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آخرة من خلاق. Hari ini kita akan tadabburi surah Al-Baqarah ayat 208 sampai 210. Inti pesannya pada ajakan untuk memeluk Islam dan menjalankan hukum-hukumnya. Kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat 208, saya perdengarkan ayatnya, baru kemudian kita ikuti bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Baik, mari sama-sama kita ikuti. Angkat suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kalau mau dihafal, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Dari awal. Ya innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Dari awal. Ya
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Udkhulu, masuklah kamu semua, fisilmi, ke dalam Islam, kafah, secara keseluruhannya. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Innahu lakum, sesungguhnya setan itu bagi kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata. Ada berapa poin di sini? Satu, perintah kepada orang beriman agar masuk ke dalam Islam secara keseluruhannya. Jangan separuh, jangan sepertiga, jangan seperempat, jangan seupil. Misalnya ungkapan, udahlah berislam tuh jangan terlalu titik-titik gitu ya, jangan terlalu fanatik. Jadi maksudnya apa nih? Gitu. Itu kamu tuh Islam garis keras ya, oh kalau gitu kamu lembek dong. Nggak mau juga dibilang gitu. Tidak ada itu Islam inklusif, eksklusif. Ini juga kesesatan. Nggak ada itu semua istilah-istilah yang mereka buat-buat sendiri. Islam kiri, Islam kanan, itu juga istilah-istilah yang mereka buat sendiri. Islam moderat, Islam fundamentalis, tidak ada itu semua. Itu cuma pengkotak-kotakan yang kita tidak boleh ikut ke dalamnya. Waktunya harus keras, ya keras. Waktunya lembek, ya lembek. Yang penting pada tempatnya. Jadi masa jihad suruh lembek, ya kalah lah. Ngadapi Densus lembeknya nggak bisa. Ngadapi Densus ya harus keras, karena dia membantai orang sampai pembunuhan, punya uang, punya senjata, atas nama undang-undang suka-suka. Dan selalu yang jadi sasaran adalah Islam. Karena sejarahnya Densus didirikan kan kasus bom Bali. Kenapa 88 jumlah orang Australia yang mati di situ? 88 itu kode operasi dari Australia, dan Australia nyumbang ke Densus untuk bunuhin orang Islam. Walaupun pakai undang-undang, tapi bertentangan dengan undang-undang di lapangan. Ini harus dilawan dengan keras. Tetapi sesama mukmin, kepada yang lemah kita harus berlaku lemah lembut. Ada tempatnya. Saya kira ibu-ibu juga tahu kapan harus keras, kapan harus lembek. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Poin kedua di ayat ini, ya, perintah untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Maksudnya di sini perbuatan-perbuatannya. Jadi sampai langkahnya pun tattabi'u. Ayatnya di sini wala tattabi'u. Jadi sampai langkah pertamanya yang kelihatannya biasa-biasa aja jangan diikuti. Karena kebenaran yang mereka tampakkan itu hanya pada awalnya saja. Nanti penyimpangan nanti kelihatan di belakang. Misalnya soal Syiah di Indonesia. Di awalnya mereka ya seakan-akan sama dulu. Jadi ada media Syiah di Indonesia ini yang bercampur sama Syiah, bikin kantor berita, nah disama-samain dulu. Bahkan saya pernah ditelepon untuk ngisi artikel di situ. Karena saya dan teman-teman gak ada yang mau ikut, jadi berita Miumi yang dimasukkan di media itu. Seakan-akan kita berada di dalam mereka. Enggak, kita say no.
Karena kantor berita atas nama Islam yang mereka buat di Indonesia ini bercampur dengan orang-orang Syiah untuk cari pembenaran. No way. Pasti nanya-nanya ini apa gitu kira-kira. Ya nyari sendiri lah, masa dikasih tahu terus. Kalau memang kafir, bilang aja kafir, ngeblur sekalian, jangan pakai nama Islam kemudian dicampur-campur untuk mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Misalnya Radio Rasil misalnya, namanya silaturahim, tapi mencampur adukan di situ ada Syiahnya sekian persen. Ya, pembicara tetapnya misalnya Habib Husin Alatas yang suka mendamprat sahabat misalnya. Nah, ibu-ibu kan banyak juga pendengarnya nih. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Oh, ini kenceng banget berarti omongan saya nih ya. Streaming. Karena sejak awal memang kita beda tafsirnya sama Syiah. Memang kelihatannya Ka'bahnya sama, Tuhannya sama. Tapi akidahnya beda, tafsir Al-Qurannya beda, tafsir hadisnya beda, buku hadisnya beda, fikihnya juga berbeda. Perbedaan ini sudah perbedaan akidah, bukan lagi perbedaan furu'. Nah, ini pemikiran-pemikiran ini harus kita hadapi dengan baik. Apalagi zaman liberalisme seperti sekarang. Nah, ini teman-teman pada nulis di Republika hari ini di Islamia tentang sains ateis di dalam kurikulum 2013. Dalam sejarah, tanpa disadari anak-anak kita juga sudah ittiba kepada khutuwati syaitan ini dalam pemikiran. Lihat ayatnya di sini, wala tattabi'u. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah khutuwati syaitan. Dipertegas betul, sebetulnya kan tabi ayat seba'u. Mengikuti itu tabi ayat seba', ana atsba', aku mengikuti. Tapi di sini wala tattabi'. Ada tekanan. Wala tattabi'. Jangan sekali-kali kamu mengikuti step by step langkah setan. Poin ketiga di ayat ini, ya, informasi tentang ya innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Jadi jangan pernah berkawan, bersekutu dengan setan gitu. Disinilah kemudian Adam diingatkan. Jadi sebetulnya kenapa sih Adam tergelincir? Fa'azallahuma syaitan. Kenapa setan berhasil menggelincirkan Adam? Karena tidak dilindungi oleh Allah. Walau sudah punya ilmu, ilmunya kan banyak sekali Adam. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Adam itu digelincirkan setelah mendapatkan ilmu. Jadi berilmu saja tidak cukup. Tanpa perlindungan Allah. Jadi kenapa Adam bisa digelincirkan? Karena tidak dilindungi oleh Allah. Di luar bahwa ada grand design. Adam harus turun ke bumi. Iya, itu memang sudah senario Allah. Tetapi secara kausalitas, hukum sebab akibatnya, kenapa ceritanya kok sampai diturunkan ke bumi? Sebabnya adalah karena Allah tidak berkenan melindungi Adam. Kenapa Allah tidak berkenan melindungi Adam? Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Coba kita lihat surat Thaha. Tolong jawab
apa alasannya kenapa Allah tidak melindungi Adam? Ayat berapa tuh? Ayat 115. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupakan perintah itu. Dan kami dapati padanya, dan kami tidak dapati, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Jadi di mana kesalahan Adam di sini? Lupa dan tidak punya kemauan yang kuat. Untuk apa? Menjadikan, nih perintahnya, fakulna ya Adam. Lihat. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Jadi jelas sekali. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuh bagimu dan bagi istri. Udah jelaskan perintahnya, tapi Adamnya ngeyel barangkali. Di sini lupa akibat tidak punya kesungguhan. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Ada sistemnya, kalau kamu mengikutinya, kamu akan keluar nih dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Ini sudah diingatkan oleh Allah. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Tapi dia lupa dan tidak punya tekad yang kuat. Jadi apa yang menyebabkan kita bisa tergelincir mengikuti langkah setan adalah karena lupa dan biasanya penyebab lupa itu adalah karena ketiadaan kemauan yang itu sebabnya. Kalau sudah punya kemauan yang kuat, insya Allah Allah lindungi. Nah, ini ibu-ibu perlu catat. Jadi kalau ditanya kenapa sih kok Adam yang sudah mendapatkan ilmu itu bisa tergelincir, ini jawabannya. Sekaligus buat pelajaran kita pada hari ini, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Oke. Itu ada 3 pesan penting dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kata as-silmi, as-silm terbentuk dari kata as-salam dan as-salamah yang berarti bebas dari cacat, baik lahir atau batin. Darinya terambil kata Darussalam yang berarti negeri keselamatan, yaitu surga. Jadi negeri yang selamat itu adalah surga, tidak ada cacat di situ. Disebut demikian karena keselamatan yang hakiki hanya ada di dalamnya. Karena di sana ada keabadian, kecukupan, kesehatan, dan lain-lain. As-Salam adalah salah satu nama Allah. Allah disifati demikian karena terbebas dari cacat dan aib yang lazimnya melekat pada makhluk.
Salam dari manusia berarti ucapan dan doa. Sedangkan salam dari Allah berarti perbuatan, yaitu memberikan keselamatan di surga. Kalau dari kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari kita bentuknya ucapan. Tapi kalau dari Allah, salamun qaulan min rabbin rahim. Jadi salamun qaulan, perkataan salam dari Tuhan yang maha penyayang. Itu berarti Allah akan memberikan keselamatan di surga. Mudah-mudahan kita semua tergolong yang disambut dengan salam dari Allah. Dan kata assalam dan assilm berarti perdamaian. Assalam, assalmu, dan assilmu berarti perdamaian. Islam secara bahasa berarti memasuki perdamaian. Jadi masuk Islam berarti memasuki kedamaian. Sedangkan dalam pengertian syariat, Islam memiliki dua tingkatan. Kata Islam memiliki dua tingkatan. Pertama, kata Islam berarti pengakuan dengan lisan. Tingkatannya di bawah iman. Itu kata Islam. Yang pertama apa? Pengakuan dengan lisan. Saya orang Islam. Ini masih di bawah iman. Tingkatan kedua, dengan pengakuan saja, darah seseorang sudah dilindungi, baik ia telah mencapai keyakinan atau belum. Jadi misalnya dalam peperangan nih, Islam lawan kafir, tiba-tiba di antara mereka, karena kalah tiba-tiba, oke, stop, saya masuk Islam gitu. Udah, dia nggak boleh dibunuh itu. Terus gimana hatinya? Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan ragukan Allah dalam hal ini. Iya, kita terima, tapi jangan-jangan nanti tetap waspada terhadap penyusupan, tetapi jangan ragukan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Kata Islam atau salam di tingkatan yang kedua adalah tingkatan di atas iman, yaitu pengakuan dengan lisan yang disertai dengan pengakuan dengan hati dan pembuktian dengan perbuatan, serta berserah diri kepada semua keputusan Allah seperti yang dimaksudkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 131. Coba kita buka Al-Baqarah 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, aslim, tunduk patuhlah. Qala, Ibrahim menjawab, aslamtu, aku tunduk dan patuh li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Ini tafsir kata as-silmu atau as-salam. Sekarang kafah. Ini kalau bahasa Inggrisnya kabeh gitu. Kata kafah berasal dari kata al-kaffu yang berarti telapak tangan, atau kaffa yang berarti menghambat sesuatu dengan tangan. Kaffa yakufu, menghambat, menahan dengan tangan. Dalam surat Saba 34 ayat 28 dijelaskan bahwa Nabi SAW diutus sebagai kafah terhadap manusia. Maksudnya adalah sebagai pencegah mereka dari berbagai maksiat. Dan kata kafah di sini maksudnya adalah seluruhnya, seluruh manusia.
Disebut demikian karena menghambat dengan tangan berarti mencegahnya sama sekali. Maksud ayat ini adalah orang-orang mukmin diminta untuk masuk Islam dan melaksanakan ajarannya secara keseluruhan tanpa mengabaikan sebagiannya. Udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara keseluruhan dan jangan mengabaikan sebagiannya. Kita lihat tafsir Jalalain ayat ini. Teguh, kasih taburan nanti ini warna kuning aja, jangan pink. Warna umi banget ini. Tapi jelas gak kelihatan? Jelas. Jadi tetap pink aja. Ya udah pink aja deh kalau gitu. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu, fisilmi, ke dalam agama Islam. Ada yang membacanya salmi, kafah, secara keseluruhan. Ini sebagai keterangan bagi kata asil, maksudnya seluruh syariatnya tanpa kecuali. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu ikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah atau jalan-jalan setan. Maksudnya godaan dan tipu daya setan untuk memecah belah. Innahu lakum, sesungguhnya ia bagi kamu, aduwwun mubin, musuh yang nyata. Maksudnya jelas permusuhannya terhadap kamu. Tafsir dengan sunnah. Diriwayatkan dari Mujahid mengenai firman Allah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Ia berkata, kata silm maksudnya Islam, dan kata kafah artinya semuanya. Diriwayatkan dari Qatadah mengenai firman Allah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Ia berkata, kata silm maksudnya Islam, dan kata khutuwatus syaitan, langkah-langkah setan, maksudnya adalah kesalahan-kesalahan setan, jangan diikuti. Memang setan itu ada benernya apa ya? Dulu pernah benar. Setelah terasuki kesombongan, nah disitulah dia jadi iblis. Jadi awalnya ada satu jin yang sangat taat sekali di surga, yang ibadahnya hampir menyamai malaikat. Tapi kemudian kesusupan sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Jadilah jin yang hampir sama dengan malaikat ibadahnya ini kemudian iblis itu. Jangan ulangi kesalahan setan. Apa penyakitnya? Sombong, angkuh, apalagi istilahnya? Congkak. Apalagi, Bu? Bahasa daerah sekarang, orang Sunda apa sombong itu? Hah? Apa bahasa Sundanya? Sombong. Nah, orang Sulawesi Selatan gak boleh mengucapkan ini. Kalau bahasa Jawanya apa sombong? Gumoh. Bahasa Sumatera, mana Sumatera? Utara? Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, langkah-langkah setan maksudnya perbuatan-perbuatannya. Jangan ikutin. Tadabbur. Secara ringkas, Allah memerintahkan kita untuk memasuki Islam secara kafah atau total. Tidak setengah-setengah. Islam dalam ayat ini diungkapkan dengan kata silm yang secara bahasa berarti kedamaian. Itulah hakikat Islam. Ia memberi kedamaian di dalam pikiran, hati, dan tindakan. Ia memberi kedamaian dalam keyakinan dan aturan hidup.
Allah melarang kita mengikuti langkah-langkah setan, karena yang demikian itu menciderai Islam yang kafah. Permusuhan setan terhadap manusia adalah permusuhan yang nyata. Ini kalau dimasukkan Piagam Jakarta ini, ya karena setan masuk juga di situ. Apa sih isi Piagam Jakarta? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 45. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, Panitia 9. Insinyur Haji Soekarno, Haji Ahmad Subarjo, Haji Abdul Kahar Muzakir, Alex Andris Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Muhammad Hatta, Haji Abdul Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Haji Muhammad Yamin. Ini yang kemudian 7 kata ini yang dihapus menjadi Yang Maha Esa. Baik, sebelum masuk ke ayat 209 ada pertanyaan? Kita lanjut saja dulu. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Baik, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات fa'lamu annallaha azizun hakim. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ada berapa poin di sini? 2. 1 peringatan ya. Jika kamu menyimpang sesudah datang kepadamu bukti kebenaran, jadi ini akan ada informasi bahwa kemungkinan terjadi penyimpangan. Terus ancamannya,
maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita lihat tafsir Jalalain. Fa in zalaltum, dan jika kamu tergelincir. Jadi kata-kata tergelincir ini umumnya orang itu sengaja nggak sih? Nggak sengaja. Coba bayangkan di sini. Jadi kita diperintahkan berhati-hati terhadap kesalahan yang tidak kita duga. Jadi harus ketingkatan itu kepekaan. Yang tidak karena sengaja kita melakukannya. Sebab setan senantiasa membuat jebakan-jebakan, tikungan-tikungan licin sampai kita tergelincir. Mimba dima, setelah ja'atkum, datang kepada kamu al-bayyinatu, bukti-bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang hak. Al-bayyinat, bukti nyata. Maksudnya di sini Islam adalah agama yang hak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Bayyinah. Ayat 1. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Sampai di situ 2 ayat. Orang-orang kafir, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dari kalangan ahlu kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik di Mekah, mengatakan mufakkina, tidak akan meninggalkan agamanya yang dulu, tradisinya yang dulu, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa bukti nyatanya? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul yang datang dari sisi Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Itu bayyinah, bukti nyatanya. Jadi kata al-bayyinat di sini sebetulnya bisa dikaitkan adalah al-Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, yang sifat Muhammad adalah membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Apa itu lembaran yang disucikan? Al-Quran. Fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, azizun. Nah, aziz adalah al-aziz. Jadi sebetulnya Asmaul Husna itu nggak bisa diterjemahkan, nggak bisa. Misalnya wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, itu nggak sama artinya. Jadi seseorang sedang menyebut Asmaul Husna kalau menyebut apa adanya seperti yang Allah sebutkan Al-Aziz. Kita tafsirkan dalam bahasa Indonesia, Al-Aziz adalah hingga tidak satu pun yang dapat menghalanginya untuk menjatuhkan hukuman kepadamu. Ini tafsirannya. Tapi Al-Aziz maksudnya yang maha perkasa, yang tidak pernah terkalahkan. Aziz. Jadi dalam konteks ini memang sering ditafsirkan Aziz itu apa? Yang maha perkasa, tidak pernah terkalahkan. Misalnya kalau kita kan yang dimaksud terkalahkan di sini nih, Aziz, bukan kaitannya dengan masalah Al-Qawiyyu atau Al-Jabbaru, ada lagi nanti tempatnya. Yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha memaksa. Tapi di sini Al-Azizu, kalau ibu-ibu masak nasi terlanjur jadi bubur, bisa nggak jadi nasi lagi? Nah, kalau Allah nggak pernah terkalahkan oleh ruang dan waktu itu, oleh kata keterlanjuran itu. Jadi misalnya kalau orang sudah terlanjur talak 3, mau balik lagi gimana caranya?
menikah lagi dengan yang lain dan harus sudah berhubungan dan tidak boleh direkayasa. Begitu kan? Bagi Allah itu nggak laku semuanya, aziz. Jadi Allah bisa bikin bubur bukan jadi nasi lagi, bahkan bisa jadi beras lagi, bahkan jadi padi lagi, atau jadi benih lagi, aziz. Maha perkasa, tidak pernah terkalahkan. Al-Hakim, lagi Al-Hakim, Azizun Hakim. Hakim yang maha mengetahui dan memberi hikmah di balik segala pengetahuan dan perbuatannya. Jadi Allah itu, masih ada kursi satu, kasih kursi. Masih ada anggota dewan yang belum mendapat kursi. Baik. Hakim yang maha bijaksana di sini maksudnya adalah yang mengetahui akibat atau hikmah dari sebuah pengetahuan dan dari sebuah tindakan. Jadi efek yang ditimbulkannya Allah itu hakim. Lanjut. Sedikit tafsir dengan sunnah. Diriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan mengenai firman Allah, fa in zalaltum, tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah, mim ba'di ma ja'atumul bayyinat, sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, ia berkata, kata bayyinat maksudnya hukum halal dan haram yang diturunkan oleh Allah. Jika kamu tergelincir sesudah jelas masalah halal dan haram bagi kamu, ini maksudnya al-bayyinat. Al-bayyinat di sini halal dan haram. Memang ada orang khusus yang menangani ini di kalangan sahabat. Yang paling tahu ilmu halal dan haram ini disebutkan oleh Rasulullah itu adalah Mu'adz bin Jabal. Nah, di Indonesia memang tidak setiap orang, tidak semua ibu-ibu tuh concern dengan perkara yang makanan halal haram ini, praktik halal dan haram ini. Makanya perlu belajar dengan orang-orang yang mengerti, mendalami tentang halal dan haram. Itu tafsir kata al-bayyinat. Artinya hukum halal dan haram yang diturunkan oleh Allah. Di ayat 209, Allah mengingatkan kita saat tergelincir sesudah menerima petunjuk yang terang bahwa Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya ada banyak pesan di balik peringatan ini. Ada banyak pesan. Pesannya mungkin saya coba bantu. Kita udah berusaha jalan di jalan yang lurus, tiba-tiba tergelincir. Yang namanya tergelincir itu biasanya karena batu besar atau batu kecil? Ya. Jadi kalau ibu-ibu mau naik tangga masjid yang udah kelihatan gitu ya tingginya, pasti udah siap-siap dong. Ambil posisi yang tidak licin, yang tidak basah, yang ada pegangannya kalau perlu gitu kan. Dan melangkahnya juga hati-hati. Tapi persoalannya seringkali kita itu jatuh bukan karena yang besar, tapi karena tergelincir. Ini masalah halal dan haram. Nah, ketika kamu tergelincir, Allah itu azizun hakim. Makna pertamanya adalah hati-hati. Allah akan memberikan balasan di balik keperkasaannya kepada kamu. Dan kamu harus menerima balasan itu karena Dialah yang maha mengetahui hikmah di balik segala sesuatu. Bisa saja kedua, kalau kamu tergelincir, segeralah bertobat. Ya, jangan terlanjur basah. Nyebur sekalian, jangan. Kalau kamu tergelincir, kembalilah. Allah itu aziz. Maha Perkasa bisa memaafkan kamu dan mengampuni kamu dari awal lagi. Dan Dia Maha Bijaksana dengan semua tindakan.
Jadi bisa dilihat dari dua sisi itu. Seperti Adam, fa'azallahum syaitan. Setan pun berhasil menggelincirkan Adam dan Hawa. Lalu dia bertobat. Apa doa Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi enak ya jadi orang beriman sebetulnya ya. Enggak putus asa, enggak paranoid, ya, enggak psikosomatik. Karena dia tahu Allah itu maha. Ya di sini kita nggak tahu siapa yang paling kotor. Mungkin saya lah gitu kira-kira. Tetapi yang paling baik di antara kita, kata Rasulullah SAW, khairul khatta'ina tawwabun. Setiap orang pelaku kesalahan. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah yang bertobat. Sebetulnya cuma itu yang kita lakukan. Dan semudah itu melakukannya. Bertobatlah kembali kepada Allah, lalu berjanjilah dengan tulus dan tekad yang kuat, insya Allah semuanya dimudahkan. Azizun Hakim. Jadi jangan kayak pemain dangdut itu, terlanjur basah, nyebur sekalian. Baik, ada pertanyaan sebelum kita bacakan tafsir fi Zilalil Quran. Ada mic-nya? Kita baca nggak? Mulai dari sini. Iya, langsung terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah ke dalam Islam secara total. Cik. Di bawah bayang-bayang kedua papan yang menggambarkan contoh kemunafikan yang durhaka dan contoh keimanan yang tulus, disuruhlah kaum muslimin dengan menyebut iman yang menjadi identitas mereka supaya masuk ke dalam Islam secara total. Baik, sebentar. Jadi kita sekarang membahas ayat 208 dulu dari tafsir fi Zilalil Quran. Yang sudah dibaca itu dijelaskan dulu tentang ya ayyuhalladzina amanu. Yang ditegur di ayat ini adalah orang-orang beriman. Kenapa? Mereka lah yang punya kesiapan untuk menerima seruan ini. Yang tidak beriman nggak siap, maunya separuh-separuh dia. Oke, lanjut. Dan supaya jangan mengikuti langkah-langkah setan. Di samping itu juga diperingatkan pula kepada mereka agar tidak tergelincir sesudah mendapat penjelasan. Al-Baqarah 208-209. Inilah seruan kepada kaum mukminin dengan menyebut iman, yakni sifat atau identitas yang paling mereka sukai, yang membedakan mereka dari orang lain dan menjadikan mereka unik, serta menghubungkan mereka dengan Allah yang menyeru kepada mereka. Seruan kepada orang-orang beriman untuk masuk Islam secara total. Pemahaman pertama terhadap seruan ini ialah orang-orang mukmin harus menyerahkan diri secara total kepada Allah dalam urusan yang kecil maupun yang besar. Hendaklah mereka menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya secara keseluruhan, baik mengenai tasawur, persepsi, pandangan, pemikiran maupun perasaan, niat maupun amal, kesenangan maupun ketakutan, dengan tunduk patuh kepada Allah. Baik, ini detail sekali digambarkan oleh Sayyid bahwa penyerahan diri kepada Allah itu mulai dari persepsi segala sesuatu, pemikiran, niat, selera, kesenangan, kebencian, itu harus tunduk pada selera Allah, persepsi Allah. Contohnya misalnya, ini saya kira penting sekali. Allah Ta'ala dalam banyak ayat di dalam Al-Quran itu sering memberikan sudut pandang kepada kita. Dalam banyak hal kita sering menilai sesuatu yang kecil di hadapan Allah kita anggap besar. Yang besar dianggap Allah kita anggap kecil. Ini bahaya. Yang bagi Allah penting menurut kita nggak penting. Yang menurut Allah nggak penting bagi kita itu jadi offset. Ini bahaya. Nah karenanya
Saya sering ingatkan diri saya dulu, kayaknya nih ibu-ibu, kita harus redefinisi kembali setiap keyakinan yang sudah terlanjur menjadi keyakinan. Kita harus redefinisi kembali kebenaran yang sudah terlanjur kita anggap benar. Bahkan kalau perlu, reorientasi lagi apa yang kita senangi sebetulnya udah benar atau belum nih. Jangan-jangan kesenangan kita, selera kita ini salah. Dan seterusnya. Jadi segala hal, misalnya definisi apa ya kalau buat ibu-ibu, cakep, cantik itu gimana sih? Definisinya menurut Allah dan Rasulnya. Apalagi misalnya baik. Baik menurut Allah tuh yang gimana sih maksudnya? Itu tentu setelah kita melihat hak, benar, baik dan seterusnya, itu harus didefinisi ulang deh kayaknya. So banyak hal-hal yang keliru dari benak kita ini. Lanjutin. Dengan tunduk patuh kepada Allah dan ridho kepada hukum dan qadanya, tak tersisa sedikit pun dari semua itu untuk selain Allah. Pasrah yang disertai dengan ketaatan yang mantap, tenang dan ridho. Menyerah kepada tangan atau kekuasaan yang menuntun langkah-langkahnya. Mereka percaya bahwa tangan itu menginginkan bagi mereka kebaikan, ketulusan dan kelurusan. Mereka merasa tenang dan tenteram menempuh jalan itu ketika berangkat dan kembali di dunia ataupun di akhirat. Arahan dakwah kepada orang-orang yang beriman ini juga mengisyaratkan bahwa di sana terdapat jiwa-jiwa atau manusia yang senantiasa memberontak dengan keraguan-raguan untuk melakukan ketaatan yang mutlak, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Baik. Jadi persoalan terbesar kita nih sekarang ini menghadapi keraguan-raguan orang yang ragu, atau jangan-jangan kita sendiri yang ragu. Kemarin kami atas nama MIUMI audiensi ke fraksi-fraksi di DPR. Ya tugas saya ke sana cuma ingin menyampaikan tausiah aja sebagai kelompok intelek dan ulama muda. Misalnya tentang disorientasi bangsa. Kita berbicara. Dan soal kepemimpinan kita juga coba sampaikan. Alhamdulillah mereka bisa menerima dengan baik. Karena sesungguhnya sevisi dan mereka juga rupanya senang kalau ada yang silaturahimkan. Misalnya yang kami sampaikan, disorientasi bangsa. Kebanyakan dari kita berpikir begini, ya inilah konsekuensi demokrasi yang kita pilih. Bahasa seperti itu ya seringkali muncul. Atau yang kedua, memang kita tuh bisa idealis kalau masih di kampus dulu atau masih di luar, tapi kalau kita sudah masuk ke birokrasi ya gimana ya? Itu kemudian saya ingatkan, itu semua adalah cara berpikir orang-orang kalah. Sikap mental orang kalah. Nah karenanya saya berbicara kemudian dan alhamdulillah mereka bisa menerima. Tetapi pada akhirnya lagi nanti ketika sudah masuk ke dalam pertarungan itu, ya kita akan berhadapan dengan kaum sekuler. Kaum liberal di Indonesia ini. Yang tidak menginginkan Islam itu tegak. Kalau kita bicara militer misalnya, ini susah-susah gampang bicara sama tentara dan polisi. Ini maaf kepada istri polisi dan tentara. Karena yang ada dalam pikiran polisi dan tentara, musuhnya adalah ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan siapa? Dan ekstrim kirinya adalah, ya maunya dalam persepsi ini. Nah, tentara dan polisi yang muslim tentu berpegang definisi ekstrim kanan itu adalah yang sesat. Ya, mereka membenarkan ayat-ayat jihad, tapi mereka kan berhadapan dengan tentara dan polisi yang juga sekuler dan kafir kan? Nah, disinilah selalu di mana saja kita akan berhadapan dengan persoalan seperti ini. Di mana-mana di dunia ini. Sebab ekstrim dan tidak ekstrim itu ukuran perasaan siapa? Sekarang lagi ribut misalnya undang-undang santet yang akan masuk ke KUHAP misalnya. Santet mau dengar definisi siapa?
Kalau yang dijadikan referensinya adalah si Joko Bodo Tolol itu misalnya, ya definisi menurut para dukun. Sekarang kalau kita ambil definisi fikih, ya saya juga kemudian gara-gara itu memahami lagi apa sih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih dalam primbon mereka itu yang disebut dengan santet itu. Apa kemudian bahasa Qurannya, apa kemudian bahasa hadisnya, sekarang mereka mau merujuk kemana? Dan seterusnya. Jadi sekali lagi, yang kita hadapi sekarang adalah soal pertarungan. Pertarungan pemikiran. Terutama menghadapi orang-orang yang ragu. Mau berislam tapi separuh aja. Sebab Indonesia bukan negara itu pikiran. Lanjut. Arahan dakwah kepada orang-orang yang beriman ini, saya ulang ke atasnya, juga mengisyaratkan bahwa di sana terdapat jiwa-jiwa manusia yang senantiasa memberontak dengan keraguan-raguan untuk melakukan ketaatan yang mutlak, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Ini adalah hal yang biasa terdapat di dalam kelompok masyarakat. Di samping itu, ada jiwa-jiwa yang tenang, percaya kepada Allah dan ridho. Ini adalah seruan yang setiap waktu ditujukan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjadi suci dan bersih, tulus dan ikhlas, dan sesuai getaran-getaran jiwa dan arah perasaannya dengan apa yang dikehendaki Allah bagi mereka, dan juga agar sesuai dengan tuntunan Nabi dan agama mereka dengan tanpa ragu dan bimbang serta kegamangan. Ketika seorang muslim mematuhi ini dengan sebenar-benarnya, berarti ia telah masuk ke alam kedamaian secara menyeluruh dan ke alam keselamatan secara total. Alam yang penuh kemantapan dan ketenangan, penuh keridoan dan kemantapan, tidak ada kebingungan dan kegoncangan, tidak ada kelingkungan dan kesesatan, damai dengan segala yang ada dan segala yang maujud. Kedamaian yang berseri-seri dalam lubuk hati, kedamaian yang membayang-bayangi kehidupan dan masyarakat, kesejahteraan dan keselamatan di bumi dan langit. Keselamatan dan kedamaian yang pertama kali melimpah ke dalam hati, melimpah dari tasawurnya yang benar terhadap Allah Tuhan. Tasawur itu persepsi. Memancar dari keindahan dan kelapangan tasawurnya ini. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, yang kepadanya orang muslim menghadapkan arahnya dengan hati yang mantap, maka jalannya kepadanya tidak tercerai-berai, penghadapannya kepadanya tidak berbilang, melainkan cuma satu, dan tidak diombang-ambingkan oleh Tuhan ini dan Tuhan itu kesana kemari, sebagaimana ketuhanan berhala dalam jahiliyah. Yang ada hanya satu Tuhan, tempat ia menghadap dengan penuh keyakinan dan kemantapan, dengan terang dan jelas. Dia, Allah, adalah Tuhan yang maha kuat, maha kuasa, dan maha perkasa. Apabila seorang muslim menghadap kepadanya, berarti ia menghadap kepada kekuatan yang sebenarnya cuma satu-satunya di alam semesta ini. Ia merasa aman dari semua kekuatan palsu, merasa tenang dan tenteram. Ia tidak merasa takut kepada seseorang atau kepada sesuatu pun. Ia hanya menyembah kepada Allah yang maha kuat, maha kuasa, dan maha perkasa. Ia juga tidak khawatir kehilangan sesuatu dan tidak berambisi terhadap apa saja yang ada pada orang yang tidak berkuasa untuk mencegah atau memberi. Dia adalah Tuhan yang maha adil dan maha bijaksana. Kekuatan dan kekuasaannya merupakan jaminan dari kezaliman hawa nafsu dan merugikan hak orang lain. Ia tidak seperti Tuhan-Tuhan berhala dan kejahilian dengan bermacam-macam kemauan dan keinginannya. Dengan demikian, seorang muslim meninggalkan ketuhanan berhala dan berlindung kepada Allah, pilar yang kokoh untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, dan keamanan. Dia adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, pemberi nikmat dan pemberi karunia, pengampun dosa dan penerima taubat, yang mengabulkan permohonan doa orang yang memohon kepadanya dan menghilangkan duka deritanya. Maka seorang muslim di bawah naungan Allah
merasa aman dan tenang, merasa selamat dan berhasil, disayangi kalau lemah dan diampuni kalau bertobat. Demikianlah seorang muslim menjalani kehidupannya bersama sifat-sifat Tuhannya yang dikenalkannya oleh Islam kepadanya. Maka pada setiap sifatnya dia menemukan sesuatu yang menenangkan hatinya dan menenteramkan jiwanya. Dia menemukan sesuatu yang menjamin perlindungan, pemeliharaan, kelemah lembutan, kasih sayang, keperkasaan, ketahanan, kemantapan, dan keselamatan. Begitulah Islam melimpahkan ke dalam hati orang muslim pandangan yang benar mengenai hubungan antara hamba dan Tuhan, antara Sang Pencipta dan alam semesta, serta antara alam semesta dan manusia. Maka Allah telah menciptakan alam ini dengan benar, serta menciptakan segala sesuatu padanya dengan ukuran dan hikmah. Manusia diciptakan dengan bertujuan, tidak dibiarkan sia-sia. Telah disiapkan untuknya segala keadaan alam yang sesuai buatnya, dan diciptakan pula segala sesuatu di bumi untuknya. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dalam pandangan Allah. Dia adalah khalifahnya di muka bumi. Allah senantiasa menolongnya dalam menjalankan kekhalifahannya ini, sedang alam sekitarnya merupakan teman yang baik baginya, saling merespons antara ruhnya dan ruh semesta. Ketika kedua-duanya menuju kepada Allah, Tuhan semesta alam, dia diseru kepada festival ilahi yang diadakan di langit dan di bumi, agar dia senang dan gembira. Dia juga diseru untuk saling berlemah lembut dan berkasih sayang dengan segala sesuatu dan segala makhluk hidup di alam yang besar ini, yakni semua yang bersorak-sorai dengan teman-teman yang sama-sama diseru seperti dia untuk ikut festival ini dan sama-sama meramaikannya. Akidah yang menghentikan pemiliknya di depan tumbuhan kecil ini dan membisikkan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan pahala kalau mau menyiramnya ketika ia sedang haus, membantunya untuk berkembang dan menghilangkan semua gangguan dari jalannya, adalah akidah yang indah, lebih dari sekedar akidah yang mulia. Akidah yang menuangkan kedamaian di dalam ruhnya, yang membebaskannya untuk berpelukan mesra dengan seluruh alam semesta, menebarkan keamanan dan kelembutan di sekitarnya, kasih sayang dan keselamatan. Keyakinan adanya alam akhirat memiliki peranan yang pokok di dalam dalam mencurahkan keselamatan dan kedamaian ke dalam ruh orang, mukmin dan dunianya. Juga berperan dalam menghilangkan kegundahan, kebencian, dan keputusasaan. Sesungguhnya perhitungan terakhir bukan di dunia ini, dan pembalasan yang sempurna bukan di alam kehidupan yang sementara ini, karena sesungguhnya perhitungan terakhir ada di sana, dan keadilan yang mutlak terkandung di dalam perhitungan ini. Maka ia tidak menyesal kalau melakukan kebaikan dan berjihad di jalan Allah, tetapi belum tampak hasilnya atau belum mendapatkan balasannya. Ia tidak sedih dan bimbang kalau belum mendapatkan balasan yang sempurna dibandingkan orang lain dalam kehidupan ini, karena dia akan mendapatkannya secara sempurna menurut timbangan Allah. Dia juga tidak berputus asa untuk mendapatkan keadilan apabila di dalam perjalanan hidup yang pendek ini tidak mendapatkan bagian yang diinginkannya, karena keadilan itu pasti akan terwujud, sedang Allah tidak hendak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Baik, jadi saya ulangi sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, yang orang beriman di ruangan ini ditegur dan harus bangga dengan sebutan ini. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan dan jadikanlah setan itu sebagai musuh utama. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan pernah berdamai selamanya. Jangan pernah berkoalisi selamanya dengan
setan. Jadikan dia sebagai musuh utama. Walau kelihatannya di depannya bagus, kadang meragukan, hampir menggelincirkan, maka sudah musuhi saja setan. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'akumul bayyinat, jika kalian tergelincir setelah datang kepada kalian bukti-bukti yang nyata, Islam yang hak, halal dan haram sudah jelas, kemudian kalian tergelincir, ingatlah, fa innallaha azizun hakim. Allah Maha Perkasa untuk membalas, menyiksa, dan Maha Bijaksana dengan semua perintah-perintahnya. Nah, tadi sudah dijelaskan agak panjang lebar soal akidah di situ. Allah yang aziz, bahwa segala yang sudah Allah tetapkan selalu ada reward dan punishment-nya. Dan setiap yang diperintahkan Allah itu hakim, mengandung nilai-nilai kebijaksanaan untuk kebaikan manusia. Semua yang diwajibkan Allah pasti bagus bagi kehidupan jiwa kita. Semua yang diharapkan Allah pasti bisa mematikan jiwa kita ini. Semua yang dimakruhkan karena itu akan menjurus kepada bahaya. Karena Allah hanya menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Inilah hikmah yang mesti kita sadari. Ada pertanyaan? Ya, di belakang Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah 208 Ustaz, sehubungan dengan udkhulu fi silmi kafah. Luar biasa Allah menganjurkan, bahkan memerintahkan kita untuk masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Kita lihat dalam kehidupan ya, tidak semua mendukung kita untuk mengamalkan ayat ini Ustaz. Mulai dari politik, tidak islami, kemudian bermuamalah, berhubungan kepada sesama manusia itu sangat tidak mendukung kita untuk menjalankan ayat ini. Kemudian di sisi lain dengan keterbatasan kita sebagai manusia Ustadz, tentu tidak memungkinkan untuk kita secara kafah ya, dari berbagai aspek kita bisa menjalankan syariat Islam itu. Nah, kira-kira bagaimana menyikapi dengan kondisi yang ada sekarang ya, sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang tidak masuk Islam secara kafah itu. Kemudian yang kedua adalah sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Allah sudah memperingati kita bahwa musuh yang nyata bagi kita adalah syaitan, bukan sesama kita umat Islam. Kalau kita lihat Ustadz ya, Islam itu yang di depan mata itu luar biasa perpecahannya Ustadz. Kemudian di ceramah Ustadz lain mengatakan bahwa itu adalah musuh kita. Nah, apakah dengan berbagai Syiah, Jil dan sebagainya itu kita bisa menyikapinya sebagai musuh yang nyata bagi kita? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu diketahui dulu medan di mana kita hidup. Zaman sekarang kita hidup ini di zaman yang mana? Ini zaman penuh fitnah. Ini dibutuhkan ilmu, dibutuhkan kejelian, dibutuhkan basirah untuk melihat segala sesuatu yang penuh jebakan ini. Nah, pada kondisi seperti ini, saya ingin jawab pertanyaan pertama. Di tengah lingkungan yang tidak mendukung ini, ada aturan main. Di dalam Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara total, statusnya bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Ini sudah kita tulis di Republika. Ini ya, sebelumnya saya menulis tentang macam-macam togut ya. Setelah itu ada yang worry, kok nggak muncul lagi, jangan-jangan gara-gara nulis togut kemudian nggak muncul besoknya. Enggak, itu gara-gara ada iklan.
Kemudian hari ini saya masukkan lagi tentang hukum Allah itu, mengingkari hukum Allah. Jadi kalau ada orang membuat hukum dan mengikuti hukum karena alasan hukum ini lebih baik dari hukum Allah, lebih bermanfaat daripada hukum Allah, dia udah kafir. 2. Barang siapa yang berhukum bukan dengan hukum Allah, dengan aturan Allah, tapi dia tidak meyakini ini lebih baik, tidak meyakini lebih bermanfaat daripada hukum Allah, tapi dia kerjakan juga, nah, dia zalim namanya. Yang ketiga, ya dia mengerjakan ini, ya tidak bermaksud melecehkan Islam, tidak bermaksud merendahkan Islam, ya dia lakukan ini karena senang-senang aja juga untuk mendapatkan kepentingan duniawi semata-mata. Ini orang fasik. Misalnya sekarang kita sedang bermasalah masalah undang-undang keormasan, undang-undang pendanaan terorisme, dan undang-undang Kamnas. Ini jago ini yang bikin ini. Jadi rupanya ketiga undang-undang ini berbeda-beda komisi ditangani. Jadi kalau orang ini nggak melihat secara keseluruhan itu akan terjebak. Jadi di mana penyimpangannya itu kalau kita sudah kumpulkan semua undang-undang ini dan kemudian kita puzzling, ternyata jelas mau kemana urutannya ini. Jadi yang namanya sampai nanti bantuan untuk Palestina itu nanti akan dipidanakan karena mendanai teroris. Bantuan dari, ya ini baik, memang kalau dilihat dari secara hukum, secara umum, ini seakan-akan nggak ada masalah. Tapi nanti setelah di puzzling, ini baru di sini pertarungannya. Ini yang kemarin saya ngobrol di DPR. Jadi sebetulnya undang-undang ini sebelum disahkan itu draftnya dari siapa ya? RUU KKG misalnya, ya masalah gender. Oh rupanya dibuat dulu oleh sekretariat di DPR. Sekretariat dari mana? Oh dari LSM. LSM-nya ini didanai oleh siapa? Nah ini persoalannya sekarang. Jadi yang berhasil memasukkan sebuah sistem dari awal, dibuat penelitiannya, dibiayai besar-besaran, ini yang kemudian dimasukkan ke sekretariat. Dilobi orang mereka lagi di dalam. Siapa nih sekulernya, siapa liberalnya, siapa kafirnya yang kira-kira bakal mendukung ini, dilobi semua, dan ini ada uangnya juga. Nah gitulah kira-kira. Di sini pertarungannya, dan di sini memang bahayanya itu. Ya KPK ini mesin giling. Yang diproses oleh KPK adalah laporan dari masyarakat. Masyarakatnya yang mana nih? Ditunggu isunya menuju 2014 ini juga. Karena anggota DPR berapa sih sekretarisnya masing-masing? Dia untuk urusan partai juga sibuk, apalagi untuk urusan semua laporan dia nggak mungkin dia bisa hadapi semua. Jadi disinilah konspirasi itu bisa saja terjadi. Nah disinilah pertarungannya. Maka untung kita orang Islam punya Quran. Undang-undang terorisme itu dulu dibuat memang pada saat bom Bali kan. Termasuk Pak Yusril juga ikut bikin itu. Pada saat itu. Tetapi itu dibuat memang berkaitan dengan kondisi yang kelihatannya cocok pada masa itu. Untung kita punya Quran, cocoknya di segala masa. Sekarang undang itu udah nggak cocok lagi sebetulnya. Jadi undang-undang teroris ini udah nggak cocok lagi karena sudah dijadikan kendaraan oleh Pak GM untuk membantu umat Islam sebagai komandan salibis di Indonesia. Nah ini semua situasinya. Makanya ya orang Islam itu untung punya Quran, punya hadis, ya semampunya lah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kamu, jangan melecehkan, jangan merendahkan, apalagi menganggap hukum selain Allah lebih bagus. Bisa kafir kita itu, minimal fasik.
Jadi gimana caranya supaya kita nggak kafir, nggak zalim dan nggak fasik? Laksanakan aja semampunya. Ternyata mentok, minimal kita benci di dalam hati. Ya hijrah, tetap harus hijrah semampunya. Nah sekarang hijrahnya begini. Seandainya semua sahabat hijrah dan tidak ada yang menetap di Mekah, Rasulullah akan kehilangan informasi. Harus ada juga yang menginfiltrasi di Mekah. Jadi setiap ada rencana penyerangan kaum Quraisy terhadap orang-orang Islam di Madinah yang sudah eksis, langsung bocor itu rahasianya. Nah, tapi pertanyaannya sedikit yang menjadi infiltrator. Kebanyakan hanyut, terbawa. Baik. Ya, terus gimana? Ya kita bertakwalah kita semampu kita dan posisikan kita sebagaimana kita mestinya. Saya kira itu. Bertakwalah kamu semampu kamu, itu judulnya sekarang. Jangan sampai mengatakan ini lebih baik daripada hukum Allah, ini bahaya. Bisa kafir, bisa zalim dan bisa fasik. Sekarang yang kedua, tadi soal apa tuh coachnya? Saya jadi lupa. Ya, musuh-musuh kita yang nyata. Ini penting. Di tengah keterpecah belahan Islam ini kan, ini memang sudah konsekuensi akhir zaman. Sekarang petanya begini dulu. Islam itu satu, pembawa kedamaian, pembawa keselamatan. Bahwa di sana sini ada perbedaan, ya perbedaan itu sudah ada sebelum kita lahir. Jadi ya harus siap berbeda. Yang ini sukanya warna ungu, yang ini sukanya warna pink, yang ini sukanya merah. Merahnya juga merah yang masing-masing memang ada tugasnya. Nanti kita tempatkan sesuai dengan kemampuannya. Karena nggak semua orang harus jadi ulama semua. Seandainya dalam Islam ini harus memilih. Ini terjadi pada masa Rasulullah. Ya. Menjelang kematiannya Rasulullah memilih pemimpinnya itu untuk pertarungan peperangan itu namanya Usama bin Zaid. Yang dikenal dengan istilah Jaishu Usama. Umurnya baru sekitar 16 atau 17 tahun. Bahkan ada yang mengatakan umur 14 tahun. Padahal saat itu Umar bin Khattab itu udah senior sekali. Kenapa Rasulullah menunjuk Usama yang masih muda ini? Sempat marah Umar saat itu. Itu Rasulullah masih hidup. Kenapa yar'asuna sobiyan? Kenapa yang memimpin kita ini anak kecil? Rasulullah SAW kemudian berkata, kalau kamu ingkari dia, berarti kamu ingkari bapaknya. Dia itu seperti bapaknya dalam kepemimpinan, ketegasan di medan juang. Nah, perbedaan pendapat di kalangan sahabat itu terjadi. Bahkan ketika Rasul masih hidup. Tapi, nah di sini masalahnya. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, jangan kemudian bikin Islam perjuangan. Enggak, ya kalau itu sudah qala Allah wa qala Rasulullah, ya sudah sami'na wa ata'na. Jangan kemudian melintir. Yang tadinya kita beda pendapat, tadinya musuhan, kalau memang ini kebenaran, ya kita ketemu lah. Nah, saya sendiri dengan teman-teman, ya seperti itu, saya nggak mau sebutkan namanya satu-satu lah ya. Dulu waktu masih di kampus, tegang-tegangan kita. Setelah di luar dan punya pengalaman, akhirnya oke, damailah, sudah. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini kita ketemu lagi. Biasa, nggak usah bawa dendam. Ketemu lagi. Itu di dalam perjuangan, di dalam melihat perbedaan. Di dalam Islam, setiap orang itu penting, jadi kita nggak boleh menganggap diri kita juga paling soleh, paling benar, paling salehah, paling hebat, nggak boleh. Misalnya begini, di masa Rasulullah nih kejadiannya. Ada orang soleh,
tetapi lemah. Ada orang nakal tapi kuat. Sekarang ini dibutuhkan untuk perang. Yang mana yang dipilih? Iya, dalam konteks tidak ada lagi pilihan, maka sekarang lihat konteksnya kalau perang ya, kita harus tunjuk. Iya, al-fajirul qawi. Kuat nakal-nakal dikit nggak apa-apa, pergi deh. Sebab kalau si soleh yang mimpin tapi lemah, kalah. Jadi memang di sini rasio logika juga bermain, dan itu terjadi. Khalid bin Walid misalnya, itu gelarnya apa? Saifullah, yang sempat mengalahkan pasukan muslimin di perang Uhud kan, sebelum masuk Islam. Sampai Rasulullah pun hampir mati kan di situ. Itu karena hebatnya Khalid bin, sampai kemudian masuk Islam. Dalam pertempuran dia selalu ditunjuk di depan, padahal kalau jadi imam kadang al-kafirun pun belibet itu. Iya, digambarkan dalam sirah demikian. Khalid itu kadang pernah jadi imam baca surat Al-Kafirun, itu belibet kayak teman gue gitu. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma abattum. Tapi untuk urusan pertempuran di mana memang tidak ada yang lebih bagus, yang paling bagus mananya adalah yang soleh dan kuat. Makanya al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat khairun wa habbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh ketimbang mukmin yang lemah. Sebab kalau si soleh datang pergi dengan badan yang sakit-sakitan, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Ya tapi posisinya di mana? Jenderal Sudirman di belakang, nggak di depan pertempuran. Komandonya yang dipegang. Sebagaimana juga sahabat-sahabat Nabi pada saat itu tetap ada Abu Ubaidah al-Jarrah. Ada yang di bagian strateginya di belakang dan ada Rasulullah, ada petingginya, tetapi untuk di front terdepan harus. Jadi FPI itu perlu. Coba kalau anak-anak Ar-Rahman suruh gerebek diskotik, ya nggak nyangkut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong ya, jangan dansa-dansi di sini, jangan disco di sini. Kata dia, iya. Setelah dia pergi, pret gitu dia langsung datang. Harus ada. Apalagi zaman liberal kayak gini, diinjak-injak gitu. Perlu ada yang kayak begitu. Apalagi hari gini, jihad dimatiin, ruh jihad dimatikan, jihad dipelintir-pelintir. Wah, kalau semua orang kayak Profesor X gitu yang harus sufi semua, nggak ada yang jihad. Sebab tafsirannya jihad itu yang penting jihad melawan hawa nafsu. Bener Pak, bener. Kita nggak akan menang, nggak akan menang di medan tempur kalau kita belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Tapi keburu habis umat Islam di Poso dan di Ambon kalau nggak ada yang langsung gitu. Memang perlu bagi tugas memang. Setiap orang ada tempatnya. Kalau di sana sini ada perbedaan pendapat, yang jelas ada frame Islam. Ya, pembawa kedamaian. Jadi memang mesti luas di situ untuk menerima perbedaan. Tapi yang jelas-jelas kufur ya kufur, nggak bisa lagi di pelintir-pelintir. Ya, yang sudah menistakan keluarga Nabi, keluarga sahabat, ya kayak Ahmadiyah misalnya, wah udah nggak bisa toleran kita sama itu. Kayak LDII misalnya, ya nggak bisa, udah kepelintir ayat Qurannya, hadis-hadisnya udah kepelintir, ini nggak bisa. Kalau perbedaan-perbedaan, ya oke lah. Tapi sekarang memang ini yang dirusak itu pemikiran, Ibu ya. Bagaimana rusaknya? Coba kalau masih terbuka.
Saya pernah dapatkan YouTube-nya, mereka teriak-teriak bilang anjing hu akbar misalnya gitu ya. Lama nyarinya. Jadi begini, kemarin saya dapat laporan lagi, beberapa universitas Islam sekarang itu mata kuliah dasar umumnya harus berbasis gender. Dan itu sudah diterapkan oleh dosen-dosennya. Yang di sinilah perusakan perpecahan itu dari pemikiran. Misalnya, jadi mata kuliah dasar umum misalnya Quran, hadis gitu ya, ulumul Quran dan usul itu semua fikih dan usul fikih, itu ilmu mata kuliah dasar umumnya harus berbasis gender. Misalnya, kenapa sih perawi hadis selalu yang laki-laki diangkat? Ayo sekarang angkat semua perawi hadis perempuan. Angkat pendapat yang mengatakan bahwa ada nabi perempuan. Itu semua harus berbasis gender, seperti dipaksakannya sekarang partai itu wajib 30% perempuan. Wajib itu, seandainya umi-umi ini tergiur dan saya bukain pintu, ketarik gitu. Ya kemarin saat audiensi, partai juga nawarin beberapa partai Islam, Ustadz kalau ingin masukkan orangnya, daripada kita kesusupan sama yang sekuler, Ustadz titipin lewat kami. Atas nama Miumi, supaya ada orang Miumi di dalam begitu. Saya kira tawaran bagus juga, ada yang siap. Ya nggak apa-apa kalau ada yang mau, tapi bukan atas nama anggota ya. Dia sebagai pribadi saya akan rekomendasikan untuk masuk. Daripada dimasukin sama yang lain, tapi pertanyaannya saya ceburin dia tuh, saya jadikan dia apa nih? Ya, tetapi dicari yang memang ya pengalaman, yang biasa main kotor, yang nggak biasa main kotor akan nangis bombay di situ. Jadi memang harus orang pada tempatnya, tapi memang disinilah pertarungan dan perpecahan. Tetapi intinya, udkhulu fis-silmi kafah. Mari kita bersatu, kita berdamai, kita berjabatan tangan, kita berangkulan, bahwa di sana sini ada perbedaan furu'iyah, khilafiyah di cabang dan ranting, ya tetaplah kita ya harus mau berbeda. Yang ini brosnya di sini, gitu ya. Yang ini tikungannya ke sini, yang ini tikungannya ke sini. Nah itu soal selera lah. Yang satu nggak mau pakai tikung-tikung, lurus aja gitu juga boleh. Boleh, itu masih saudara semua. Yang satu jalannya masih kayak gini, yang satu nyeruntul aja ya boleh itu ya. Nah, selama memang tidak ada perbedaan di masalah akidah. Nah, sekarang masalah akidah. Kita masuk di masalah akidah. Atau pertanyaan dulu? Ya. Angkat tangannya Bu, biar dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Tadi sebetulnya kalau saya melihat yang diinformasikan Allah itu sudah banyak peringatan, kemudian ada informasi-informasi tujuannya supaya umatnya selamat kembali ke akhirat kelak. Saya ingat ada satu ayat di surat Al-Hasr ayat 18 kalau nggak salah. Di situ yang diundang juga yang dipanggil orang beriman. Tapi ketika orang sudah beriman, ada perintah bertakwa diulang sampai 2 kali. Yang saya mau tanya, ketakwaan seperti apa yang harus kita jalankan? Sementara kita kadang mengingatkan untuk di lingkungan kecil, lingkungan keluarga saja kita masih ada kerancuan karena pemahaman terutama untuk anak-anak remajanya. Kayak seperti saya ngaji, misalnya saya oleh-oleh ngaji, saya ceritakan. Saya lama-lama merasa kayaknya saya hanya berobat sendiri gitu. Bagaimana perintah kita menyampaikan walau hanya 1 ayat. Ya mungkin ayat-ayat kecil sudah sampai, tapi untuk hal-hal besar yang menghadapi masa sekarang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi menyinggung tentang kurikulum sekolah yang apa dengan langkah-langkah setan itu tadi. Saya minta kejelasannya. Gimana? Yang tadi kurikulum sekolah dimasuki oleh
Yang tadi ayat 208, Pak Ustadz. Kurikulum sekolah mas, gender. Iya. Kenapa? Enggak, yang tadi Pak Ustadz bilang Nah. itu sekarang masuk ke kurikulum sekolah. Iya. Itu saya minta penjelasannya. Baik. Jadi memang dua dulu supaya saya rangkum jadi satu. Orang tua lah sebetulnya penjahat pertama di rumah itu. Fa'abawahu, orang tuanya lah yang meyahudikan anak, yang menasranikan anak, dan memajusikan anak. Jadi penjahat pertama di muka bumi adalah jadi setiap yang dilakukan oleh anak itu biasanya mengikuti peradaban orang. Sekarang gimana nih? Tugas orang tuanya lagi yang ngebersihin. Iya. Yang sudah menyesatkan anaknya selama ini nih. Jadi kalau kita tanya kenapa anak remaja rusak, ya yang pertama merusak adalah orang tuanya dengan doktrin-doktrinnya. Misalnya, kamu tuh lihat, kalau kamu nggak sekolah, kamu akan jadi tukang ini. Kalau sekolah lihat tuh kayak Bill Gates. Sebetulnya nggak ada hubungannya ilmu dengan harta. Dan sejak awal Rasulullah memisahkan betul agar orang mencari ilmu itu bukan untuk kaya. Sehingga ditekankan dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang ikhlas menuntut ilmu, lalu setelah didapat tidak digunakan kecuali untuk mendapatkan dunia, maka tidak kuperkenankan mencium baunya surga. Tetapi kan sekarang tidak. Kenapa orang pilih fakultas? Kata orang tuanya supaya cepat larinya ke materi nanti. Selalu ke materi. Ini perangkat materialisme pertama yang orang tua sesatkan kepada anak. Nah, sekarang gimana nih menyembuhkannya? Yang perlu berobat ya orang tuanya dulu. Itu penting memang itu. Jadi kalau merasa sendirian, enggak lah, insya Allah beramai-ramai kita di sini. Tetapi benih-benih kesalahan yang pernah kita tanamkan kepada anak-anak itu harus cepat-cepat dicabut juga. Karena memang pertentangan antara anak sama orang tua di sisi pemikiran sekarang, wah itu luar biasa. Misalnya kalau kita bicara remaja, semua anak remaja tahu siapa sih si pezina yang sekarang bandnya ngetop lagi dan kemudian diorganize sedemikian rupa. Itu ada yang mengkondisikan. Kenapa sih si presenter banci ini yang menjadi pemenang Panasonic Award misalnya? Ini ada. Ada yang enggak, kalau yang Islam-Islam itu beberapa artis puncak setelah kemudian mereka mengaji dan berusaha untuk berislam, itu banyak keluhan dan saya sering mendengarkan curhat mereka betul-betul disisihkan oleh produser, dijegal oleh PH-nya yang terkenal itu dan dihancurkan karirnya. Ada. Yang diangkat ini adalah yang mau mengikuti selera-selera mereka. Bahkan sampai ke kurikulum di sekolah. Jadi berbasis gender itu sudah ditekankan. Bahkan beberapa ustazah pun dilatih. Awalnya kebencian. Kebencian bahwa banyak terjadi pelecehan dan kekerasan dilakukan oleh laki-laki terus. Jadi itu yang ditanamkan kebencian yang dicontohkan Barat. Yang sejak awal di Indonesia ini belum ada undang-undang gender, udah ada perempuan jadi presiden. Di Amerika pernah ada presiden perempuan. Barat itu harus belajar kepada Indonesia dalam masalah gender. Jadi bodoh sekali kalau ada orang Indonesia mengambil contoh gender dari Barat. Apa yang Barat tahu tentang gender? Kalau kita lihat sejarah hitam Romawi, doktrin mereka terhadap perempuan itu diambil dari doktrin Yunani kuno yang tidak mengindahkan perempuan. Sekarang ini Bapak Budi pergi ke kantor nggak boleh. Ini bias gender, memang yang ke kantor cuma bapak-bapak. Ganti, Bapak Budi memasak di dapur. Sampai ke tingkat itu.
Ini Ibu Budi. Ibu Budi mencuci di sumur. Ini bias gender. Emangnya urusan sumur, kasur, dapur perempuan. Bapak Budi menyikat sumur. Itu mulai dari sekolah sekarang sudah harus berbasis gender semua. Dia perjuangkan betul, dan ini ada duitnya memang proyek ini. Ada pemaksaan, tapi Ibu kalau mau tahu, ini semuanya muaranya nanti kemana sih Ustaz? Supaya nanti ketika si Dajjal mata satu datang ke dunia sudah kompatibel, sudah plug in, sudah langsung bisa diterima. Jadi sekarang Ibu nggak bisa lagi nanya sama anak-anak, agama apakah yang diakui di Indonesia, udah nggak ada lagi Bu. Atas nama HAM ini sudah kemana-mana. Jadi gimana perjuangan kita kira-kira ini? Wahai para pendosa yang sudah mendoktrinkan selera sesat kepada. Satu lagi, persoalan kita di rumah ini, siapa yang paling sering memberikan dunia kepada anaknya, dialah yang dipilih dan ditaati oleh anaknya. Ini juga persoalan. Ya, kalau orang tua yang suka bawa anaknya ke akhirat, itu nggak populer di mata anak-anaknya. Oke, orang tuanya udah mulai nurut, neneknya lagi yang menjerumuskan cucunya, juga persoalan. Kamu tuh ya, anak tuh jangan terlalu dibegitukan sama agama, nanti begini biasa aja lah, jangan terlalu fanatik gitu. Akhirnya si anak ke nenek terus, karena kalau sama nenek nggak pernah dilarang, boleh mau beli apa lagi. Udah kalau sama si ini nggak bisa nonton, pergi sama si anu, bisa nonton sama dia, sering nonton, terus dibawa. Sama orang tuanya nggak pernah diajak ke Disneyland, sama tantenya diajak pergi. Ini nenek yang ngatur semua. Ini dunia antah barantah. Jadi di dalam rumah tangga juga persoalan kita di situ. Jadi biasanya pasangan yang mengajak anaknya ke akhirat cenderung kurang. Jadi tugas si pasangan mendoktrin dulu kepada pasangannya. Karenanya sebetulnya menyangkut tadi dua pertanyaan tadi, Rasulullah itu pertama kali dakwah ke orang tua atau ke anak-anak? Pertama kali dakwah Rasulullah kemana? Orang tua dulu. Ini persoalannya, ibunya ngantar anaknya ke TK, anaknya suruh ngaji, suruh ini, emaknya ngerumpi di luar. Kongko-kongkoan, nunggu anak sambil nunggu anak shopping dulu. Dan salah satu pemilihan TK-nya yang dekat dengan mall diantaranya. Ya, saya dapati. Jadi sambil nunggu anaknya sekolahnya nggak terlalu jauh dari mallnya, nongkrongnya di situ, di kafe situ. Pulang nuntut sekolah supaya anaknya menjadi berkarakter Quran. Mbahmu, sekolah itu cuma tukang jahit, bukan tukang sulap. Sekolah pertama adalah orang tua. Jadi wahai para pendosa, mari kita bertobat dan membuat kurikulum sendiri di rumah. Dan kalau perlu, jangan terlalu terfokus sama ijazah. Ini juga perjuangan melawan pemikiran sesat ini. Saya ingin ulangi. Sekarang saya baru sadar. Saya selalu ingin menangis dalam kesendirian saya terima kasih sama ibu saya. Di tangan dia saya bisa baca Quran dari alif sampai. Saya selalu berterima kasih dan menangis dan gak pernah lupa berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya. Karena dia yang bukan profesor, dia yang bukan doktor, dia yang bukan pasca sarjana, dia yang bukan S1, yang membacakan saya Al-Quran sampai saya khatam. Terserah bahwa saya sering dicubitin dari paha. Memang orang seperti saya harus digituin. Sebab kalau orang tua kalah sama anak dan selalu mengikuti apa maunya anak, nggak akan pinter anaknya. Jadi dengan segala hormat, ibu saya yang bukan doktor, yang bukan profesor, dialah yang telah membacakan kepada saya ilmu yang sesungguhnya. Berapa banyak ibu-ibu yang berhasil membacakan Quran sampai khatam di tangannya sendiri. Apa
apa yang disibukkannya, tanggung jawab apa yang diberikan kepada anaknya. Saya berterima kasih kepada ayah saya yang bukan doktor, ayah saya yang bukan profesor. Tetapi dia menginginkan anaknya menuntut ilmu agama, sampai mengatakan, nak, kalau kamu jadi pemain bola paling 35 tahun kamu gak dipakai lagi, tapi kalau kamu menjadi ulama, nak, tulisanmu bahkan kamu mati pun kamu dihargai orang lain. Dia nggak punya uang banyak untuk beli buku, tapi ditaruh di tempat yang saya gampang mengambil. Kelas 3 SMP, saya ambil 10 kali lebih, saya berulang-ulang bab ilmu yang sama dari tulisan Imam Ghazali. Cuma itu buku yang terbaik yang dia punya, dan itu cuma 2 jilid, terbitan dulu yang jelek. Tapi itu yang menyelamatkan hidup saya. Apa maknanya di sini adalah, kalau ingin bertobat atas kesalahan, mari kita berbuat dari awal lagi. Bacakan kepada anak-anak kita Al-Quran dan mau tidak mau kita harus isi dulu dong. Gimana kalau orang tuanya nggak isi juga? Makanya bersyukurlah Ibu Titi kalau sedang berobat dengan Al-Quran sebagai syifa. Ini adalah hidayah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak yang lain. Ustaz, kalau diajak semua, coba satu orang di sini bawa satu lagi udah nggak cukup. Kita bongkar. Susah amat. Di Karangasem juga dulu nggak cukup, pindahin ke sini. Dan saya yakin di sini bakal nggak cukup lagi. Nanti ini dibobol pun semua saya yakin nggak akan cukup lagi. Tergantung Allah nanti dan kesungguhan kita yang menyemainya. Saya nggak takut kalau seandainya udah nggak cukup lagi, majuin nggak boleh lagi, mundurin nggak cukup lagi, bobol. Gitu. Nggak cukup lagi, sewa hotel mana lah sudah. Nah, jadi kita yang harus mengajak yang lain. Maksud saya, ajak yang lain. Ajak yang lain. Silakan, ada pertanyaan. Ustaz, saya mau menyambung pertanyaan yang pertama tadi. Ya. Kita memang tidak mengingkari hukum Allah, tapi kita kan tinggal di negara yang kita harus tunduk dan patuh pada hukum yang ada di negara kita. Bagaimana untuk menyikapi hal ini? Menyikapinya. Jangan tunduk kepada hukum siapapun kalau sudah bertentangan dengan hukum Allah. Bumi Indonesia ini buminya Ibu Pertiwi atau buminya Allah? Siapa itu Ibu Pertiwi? Kita buat sendiri karakternya. Kulihat Ibu Pertiwi sekarang jadi janda. Ibu Pertiwi Bob Hasan, Ibu Pertiwi Hasan. Saya pernah bicara soal Ibu Pertiwi Indonesia di hadapan Ibu Pertiwi di gedung IKPT, perusahaan milik beliau. Sambil bercanda seperti ini. Jadi bumi ini, Indonesia ini milik siapa? Miliknya orang Indonesia atau miliknya Allah? Yang paling bisa mengatur Indonesia, orang Indonesia atau Allah? Jadi kalau kita menjalankan hukum Allah, insya Allah baik untuk Indonesia. Kalau ternyata kita bertentangan dengan pemerintah Indonesia yang bertentangan dengan Allah, itu artinya kita sedang menasihati pemerintah Indonesia yang salah. Nanti kayak orang Madura itu, Ustaz. Kayak gimana? Kalau dia tempat tinggal ninggalin tanah orang, oh ini kan tanahnya janganlah, Allah. itu salah. Dan nggak boleh bilang orang Madura semuanya kayak gitu. Iya, nggak boleh. Jadi tentu saya tidak masukkan itu. Islam ini kan membawa kedamaian. Tidak ada Islam di Indonesia, maka runtuh bumi Indonesia. Lihat, semua kata-kata dalam Pancasila itu semua harus merujuk kepada Quran. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang bisa menjelaskan at-tauhid di sini, rububiyah? 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini semua al-insaniyah, al-adalah, wal-adab. Nggak mau kembali ke Quran, nggak akan bisa menafsirkan. Kacau. Coba-coba deh ikut P4 dan menafsirkan bukan dari Al-Quran, puyeng sendiri. Saya punya pengalaman mulai dari pesantren sampai ke Madinah. Di pesantren disuruh P4, nggak mau, gue mau tahfidz Quran setelah ini. Nanti lu nggak dapat ini, nggak bisa lanjutin, bodoh amat. Terus sampai ke Madinah, disuruh P4 lagi. Saya bilang nggak mau, dicabut paspornya, bodoh amat, cabut deh. Amat aja nggak bodoh. Tapi nggak dicabut juga sampai sekarang.
Itu kalau kita memang menyatakan kebenaran. Karena apa yang disebut dengan sejarah tergantung siapa yang berkuasa. Buku putih orang sekarang bisa jadi buku hitam bagi penguasa selanjutnya. Makanya orang yang selalu berpegang pada kebenaran, tentram hidupnya. Tahu ujungnya bakal mati juga kan? Negara ini milik siapa? Milik orang yang berjiwa menang untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Dan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang Hindu dan Buddha, kalau kita menjalankan Islam yang benar, insya Allah mereka juga suka. Kita kan sering ketemu, kita sering berinteraksi. Jadi nggak usah inferior begitu menghadapi Islam. Nanti kalau kita nggak tunduk sama negara, hei negara ini siapa? Itu orang Islam di atas yang harus sering dikunjungi. Makanya tugas saya juga mengunjungi mereka. Saya datang ke Kaster, ke Angkatan Darat. Oh ternyata Wahabi itu nggak begitu ya. Oh ternyata Wahabi ini yang main Syiah di dalamnya. Iya Pak, kita jelasin. Sehingga sekarang kelompok sekuler udah mulai marah. Itu Muyumi harus dihadapi itu. Sebab dia bukan cuma perkumpulan ilmuwan, tetapi sudah pergerakan, dia sudah melakukan lobby. Dia udah diancam begitu. Dan ini tokoh sekuler, bukan lagi yang kecil-kecilnya, tokoh sekulernya yang sudah menghadapi itu. Apakah kita berhenti? Enggak. Gue mau bikin kaderisasi ulama lebih banyak lagi. Sebab saya berprinsip ulama pemimpin manusia, raja pemimpin semua penguasa, suami pemimpin keluarga dan istrinya, kesalehan, ketakwaan pemimpin orang-orang yang saleh. Istri pemimpin bagi anak-anaknya dan pembantunya di bawah. Setiap orang akan dimintakan pertanggungan jawaban. Nah ibu-ibu, saya kira tegas begitu menjalaninya. Kemudian kemarin di fraksi saya katakan, kebetulan ini muslim semua, saya ingin sampaikan sebuah hadis sebagai penutup. Dan saya juga ingin sampaikan kepada ibu-ibu, ra'su kulli amrin al-islam wa imaduhu fas-salah wa darwatu sanamihi fal jihad. Kepada bapak-bapak anggota dewan yang terhormat saya katakan, bapak sebagai muslim, Rasulullah bersabda, pekerjaan paling penting adalah mengurusi Islam. Jadi bapak, berapapun gaji dan jabatannya, kalau tidak mengurusi Islam bukan orang penting. Dan bapak akan menjadi orang penting kalau mengurusi Islam. Bapak sama-sama muslim, senang mereka. Terima kasih Pak, kami diingatkan. Tapi bisa menegakkan Islam kalau sudah menegakkan sholat. Dan baru bisa menjadi orang paling penting kalau sudah berani jihad. Siap juga ternyata mereka. Kan udah baca Quran, diajarin sama orang tuanya juga sejak kecil. Kenapa kita yang inferior begini? Ini kan persoalan sekarang siapa yang menafsirkan Pancasila. Karena sekarang yang menang itu liberal, ya beginilah jadinya. Di zaman Soekarno, Pancasila dipelintir untuk membenarkan Nasakom. Di zaman Soeharto, dipelintir untuk membenarkan kejawen. Di zaman Reformasi, dipelintir untuk membenarkan liberalisme. Ini nggak bisa nih saya bilang. Kita harus bikin tafsir Pancasila versi Quran sebagaimana yang dibuat oleh pendiri bangsa ini. Allahu Akbar. Dan kita lagi nulis itu. Dan kita harus sebarkan itu. Supaya mereka sadar, cuma memang ada resiko. Dan ada biaya. Dan biasanya nggak ada yang mau biayain kayak begini. Ya, inilah perjuangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.